Halo guys, kenalin aku Miftahul Rizka Asmi, seorang mahasiswi dari Prodi Sastra Jepang, angkatan 2019 Universitas Andalas. Baiklah, aku akan menjelaskan sedikit mengenai destinasi wisata yang ada di Tanah Sunda. Ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Kepemanduan Wisata Budaya. Nah, jadi kemarin aku melakukan perjalanan ke Bandung, yaitu ke Tanah Sunda. Nah, jadi aku melakukan perjalanan dengan mengendarai bis yang mana untuk keperluannya itu tidak memerlukan terlalu banyak keperluan, seperti hanya memerlukan kartu tanda penduduk karena aku memakai bis, jadi nggak perlu pakai paspor dan segala macamnya. Ada KTP, ada juga kartu tanda mahasiswa, kartu vaksin, kartu kesehatan, dan mengenai kesehatan untuk memastikan kita tidak terjangkit COVID-19 itu. Nah, jadi setelah itu aku melaksanakan perjalanan menggunakan bis melalui jalur kapal ya, karena aku dari Sumatera berangkatnya, dari khususnya di terlebih dari Padang ya aku berangkatnya gitu. Jadi menggunakan kapal feri. Nah, jadi setelah aku sampai di sana, aku hanya 3 hari di sana, nggak banyak destinasi wisata yang aku kunjungi. Nah, yang pertama aku mau sedikit cerita mengenai budaya mereka. Budaya mereka yang sangat kental dengan bahasa Sunda gitu. Jadi ketika aku sampai di Bandung itu, aku benar-benar disambut menggunakan bahasa Sunda, bahasa mereka yang lembut dan sopan begitu. Jadi walaupun 3 hari aku di sana, aku udah mulai merasakan logat-logat mereka begitu ya, logat-logat mereka. Dan ini dapat kita jadikan pelajaran dengan kentalnya bahasa mereka, bahasa Sunda mereka bisa membuat pengunjung atau tamu undangan yang datang ke tanah mereka itu jadi ikutan logat mereka gitu kan, walaupun hanya dalam beberapa hari gitu. Jadi untuk itunya nggak terlalu susah ya untuk berbaur gitu dengan bahasa mereka. Lalu setelah itu budaya mereka yang juga sopan-sopan dan lembut-lembut gitu kan, jadi membuat aku yang khususnya orang Sumatera jadi gimana ya, segan untuk berkata dengan nada yang terlalu tinggi, karena orang Sumatera lebih terkenal dengan nada suaranya yang sedikit lebih tinggi kalau berbicara gitu ya. Jadi membuat saya segan gitu kan, membuat aku segan gitu. Nah, lalu setelah itu ada satu masjid yang sangat unik menurutku. Itu ada namanya Masjid Apung di Bandung. Khususnya aku berada di Kecamatan Gede Bage kemarin. Nah, Masjid Apung itu adalah masjid yang mana dia masjid yang dibangun di atas air gitu, dikelilingi oleh air gitu. Hanya saja pembangunan masjid ini belum selesai dan masih sedikit terbengkalai karena katanya ada kendala di pembiayaan untuk pembangunan masjid ini lebih lanjut gitu, kata masyarakat sekitar.
Nah, masjid ini unik banget dia. Kalian tahu nggak kayak bangunan di Sydney, Australia. Nah, jadi aku ngelihatnya Masjid Apung itu bangunannya mirip itu gitu, mirip kayak bangunan yang ada di Sydney, Australia, mirip-mirip gitulah gitu. Jadi itu masjid yang sangat unik menurutku. Jadi dari aku searching ya, itu tuh kalau kita ingin ke sana kita harus mengendarai sampan gitu sih, itu yang paling unik. Dan juga aku juga jalan-jalan ke stadionnya Bandung, ya kan, stadionnya Bandung itu namanya Gelora Bandung Lautan Api. Dan yang uniknya ada stadion berada di tengah-tengah pesawahan. Jadi aku sempat bingung gitu kan, karena aku menyusuri jalan di tengah-tengah sawah dan ternyata di tengah persawahan itu ada stadion gitu. Jadi di sanalah para pemain sepak bola Indonesia melakukan pertandingan di Bandung gitu. Jadi aku rasa cukup unik ya di tengah-tengah persawahan, karena biasanya stadion-stadion itu rata-rata letaknya di tengah kota dan di jalanan gitu kan, di pinggir jalan atau di tengah jalan lah gitu. Sedangkan ini tuh di pinggir, di antara sawah-sawah gitu kan. Jadi yang aku rasa unik gitu. Ya, jadi karena aku destinasi harinya itu selama 3 hari, nggak banyak yang aku kunjungi. Dan satu lagi aku mengunjungi Sumarekon Bandung, itu tuh perumahan yang mana itu project Cina ya, project orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Tapi yang uniknya itu kompleksnya itu, kompleks Sumarekon itu dia benar-benar kayak suasana di pedesaan gitu, karena dingin di bawah apa bukit-bukit dan gunung juga kan. Nah, jadi pokoknya Bandung itu benar-benar indah banget menurutku. Dan terkhususnya aku yang baru pertama kali ya ke Pulau Jawa kemarin gitu, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa ke Bandung, ke Pulau Jawa gitu kan. Nah, jadi itu benar-benar asri banget, benar-benar pokoknya Bandung merupakan kota yang teramat asri menurutku, salah satu kota yang teramat asri. Eh, Memori yang aku alami tuh lumayan berkesan, dan bukan lumayan sih sebenarnya, sangat-sangat berkesan bagiku gitu. Jadi itu destinasi wisata yang aku kunjungi, karena aku juga selama 3 hari nggak lama-lama gitu, jadi mungkin 3 tempat itu aja yang aku kunjungi. Dan juga kalau untuk peluangnya itu sebenarnya bisa dijadikan destinasi wisata, karena lumayan unik ya. Jadi banyak wisatawan asing yang tertarik untuk berkunjung ke 3 tempat tadi yang ada di Bandung menurutku. Mungkin sekian dulu penjelasan dari aku. Itulah tadi perjalanan wisata yang aku kunjungi. Terima kasih kepada teman-teman, kepada seluruh viewers yang mau mendengarkan. Sekian dulu dari aku. Dadah, see you next time.